Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan suatu website kami, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan band musik menggunakan metode TOPSIS. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Brian Evan Parezi. Saya Amar Hasan juga Rahmat. Saya Amar Gibran Prianggono. Baik, langsung saja kita masuk ke laporannya. Yang pertama, latar belakang. Pemilihan band musik ini untuk perlu acara merupakan proses yang sering kali dilakukan secara subjektif dan tidak terstruktur. Event organizer atau EO maupun individu yang membutuhkan jasa band umumnya mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut tanpa dasar perbandingan yang objektif. Akibatnya, keputusan yang diambil sering tidak optimal karena tidak mempertimbangkan seluruh kriteria relevan secara bersamaan, seperti pengalaman, popularitas, dan biaya sewa. Di sisi lain, band-band musik lokal kesulitan memperkenalkan diri secara luas karena tidak ada platform terpusat yang memungkinkan mereka bersaing secara adil berdasarkan kinerja yang nyata. Kesenjangan informasi antara pencari band dan penyedia jasa band ini menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan melalui pendekatan teknologi. Untuk menjawab tantangan tersebut, kelompok 5 pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis web yang mengimplementasikan metode TOPSIS, teknik for order preference by similarity to ideal solution. TOPSIS dipilih karena kemampuan mengenai pengambilan keputusan multi kriteria secara objektif dan transparan, dengan menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif atau terbaik dan solusi ideal negatif terburuk. Baik, sekarang kita akan memasuki implementasi aplikasinya yang berbasis website dengan melalui link yang sudah terlampir tadi. Yang pertama ada menu awal. Di sini ada email, password yang untuk memasukkan akun usernya. Ini juga ada band dan admin sesuai dengan user yang dimasukkan. Nanti jika belum punya, kita akan mendaftar. Baik, kita akan mendaftar. Dengan email kita masukkan. Kita mendaftar sebagai anggota dan bisa juga mendaftar sebagai band. Kita daftar anggota yang pertama. Passwordnya kalian bisa masukkan. Sudah kita daftar. Ini langsung masuk ke halaman dashboard anggota. Di sini ada tampilan total band daftar, genre, dan sesi TOPSIS. Lalu ada pula rekomendasi terakhir. Jika belum pernah menghitung, akan kosong. Lalu kita akan mencoba menghitung. Kita klik di sini, cari dan filter. Yang pertama filter pencarian band, kita akan memasukkan filternya berdasarkan genre musiknya. Yang pertama kita pilih dangdut. Untuk kotanya kita semua kota saja. Budgetnya kita tulis misalnya 30 juta. Lalu kita terapkan filternya, lalu otomatis akan memfilter band dengan genre dangdut dari semua kota. Lalu kita pilih yang kedua dari input bobot kriteria TOPSIS. Kita input
Ini seberapa penting pengalamannya. Jika ingin mencari yang lebih lama, kita buat jadi 10. Begitu juga popularitas, kita setengah saja. Untuk biaya sewa, semakin 10 semakin murah, dan sebaliknya jika 1 semakin mahal. Kita cari yang tengah-tengah saja. Lalu kita pilih band yang akan nanti kita hitung. Langsung saja semuanya kita jalankan tablisnya, karena akan otomatis menghitung. Kita tunggu saja. Lalu jika sudah menghitung akan masuki hasil ranking. Rekomendasi terbaik ada band Rumah Irama dengan 56 tahun pengalaman, 2 juta pengikut. Ini sesuai dengan tadi inputnya filter kita isikan. Jika sudah, nanti akan muncul rekomendasi terbaik. Bisa kita lihat profilnya saja. Jika ingin menghubungi, pasti aja profilnya band, bisa juga langsung dihubungi. Jika ingin mencari band yang lain, bisa dilihat di sini ada Inul Darisita. Kita juga bisa lihat profilnya. Lalu jika kita ingin memfilter lagi, kita bisa masuk ke filter perhitungan tabsis dan kita mengulang lagi apa yang ingin Anda hitung. Seperti saja. Lalu kita coba masuk ke band. Kita daftar. Kita daftar sebagai band. Ini merupakan tampilan dashboard dari bandnya. Jika baru membuat, kita akan mengedit profilnya terlebih dahulu. Kita bisa setting di sini sesuai latar belakang bandnya. Kita berdiri, jumlah pengikut, beasiswa, dan deskripsinya. Nanti jika ada user pengguna yang menghitung tabsis dan terhitung, nanti akan masuk di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke akun adminnya, administrator. Kita coba passwordnya kita salahkan. Oke, jika salah akan ada peringatan email atau password salah sesuai fungsi algoritma. Masukkan password yang benar. Oke, kita masuk ke dalam dashboard administrator. Tampilannya ada jalur total band, total anggota, sesi tabsis, genre aktif, dan di adminnya kita bisa tambah band, bisa mengedit juga bandnya. Ini tadi ada band yang baru saja kita buat, kita bisa edit dari akun admin, bisa menyesuaikan. Oke, lalu ada log terbaru. Ini nanti akan masuk ke log aktivitas ini. Sebelum itu kita masuk ke manajemen band.
Ini ada seluruh band yang terdaftar. Kita bisa lihat seluruhnya di sini. Bisa kita buat statusnya menjadi nonaktif. Oke, band berhasil terbarui. Kita jadikan aktif bandnya yang tadi kita buat. Oke, langsung aja manajemen anggota seperti ini tampilannya. Nama ini baru bergabung, sesi top sesnya masih kosong. Kita bisa lihat di sini semua. Ini juga kita bisa kunci. Statusnya non aktif. Sama dengan yang ini tadi. Ini kan band, yang ini anggota. Ini band, anggota juga bisa dinonaktifkan. Genrenya kita bisa tambahkan genre. Lalu yang terakhir adalah aktivitas. Ini adalah aktivitas yang terjadi di aplikasi SPK ini. Pertama ada toggle ini user bayu skak diubah ke nonaktif, update bayu skak ini login admin, hitung tapsis. Oke, mungkin segini saja. Untuk bugnya kita hanya ada satu, yaitu timestampnya ini tidak sesuai pada jam yang sekarang ini pukul 18, ini masih pukul 11 di sini. Mungkin cukup itu bugnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi sistemnya. Di sini kelompok kami menggunakan metode topsis. Yang pertama, ini untuk kelas khusus menghitung metode. Terus fungsi utama untuk menjalankan seluruh proses topsis. Yang pertama ini ada bench, data kelasnya ada bench, bobot, lalu hasil akhir. Jika data kosong, langsung kembalikan array kosong. Ini empty ini. Jika error saat tidak ada band yang terdaftar. Lalu definisi kriteria, nama kolom kriteria yang diambil dari data band, data pengalaman, pengikut, dan biaya sewa. Tipe tiap kriteria benefit ini semakin besar nilainya semakin bagus. Pengalaman banyak semakin bagus, benefit banyak semakin bagus. Cost ini semakin kecil nilainya semakin bagus. Biaya sewa murah juga semakin bagus. Tipe benefit cost. Lalu normalisasi bobot yang diinput admin belum tentu totalnya 1. Contoh, pengalamannya 3, popularitasnya 5, biayanya 2, totalnya ada 10, maka bobot ternormalisasi 3/10, 0,3, 5/10, 0,5, 2/10, 0,2. Ini tujuannya agar total bobot sama dengan 1 skala proporsional. Ini kodenya. Lalu step yang pertama, menormalisasi matriks keputusan. Rumusnya ini tujuannya menyamakan skala semua kriteria. Contoh, pengalaman dalam setahun, pengikut dalam jutaan. Setelah dinormalisasi, semua nilainya antara 0 dan 1. Pertama, menghitung penyebut denominator untuk tiap kriteria, yaitu akar dari jumlah kuadrat semua nilai pada kolom tersebut. Ini adanya mengkuadratkan setiap nilai band. Lalu akar dari total kuadrat, mencegah pembagian dengan 0 jika semua nilai 0. Lalu untuk bagian tiap nilai dengan denominatornya, nilai asli, simpan baris. Lalu step kedua, matriks keputusan terbobot. Rumusnya ini
Kalikan setiap nilai ternormalisasi dengan bobot kriterianya. Tujuannya memberi pengaruh yang berbeda pada setiap kriteria sesuai prioritas yang ditentukan admin. Nih, lalu step ketiga, solusi ideal positif A+ dan A negatif. Ini A+ itu solusi terbaik yang mungkin ideal positif. A- solusi terburuk yang mungkin ideal negatif. Aturan pengambilan nilai kriteria benefit A+, nilai max A-, nilai min. Kriteria cost juga sama. Kriteria cost itu A+, nilainya min. Kalau A-, nilainya maksimal karena nilai kecil sama dengan bagus. Ini ambil semua nilai pada kolom kriteria ke I dari materi terbobot. Terbaik untuk nilai terbesar, terbaik untuk nilai terkecil. Ini juga costnya, ini untuk costnya. Lalu step keempat, hitung jarak ke A+ dan A-. Lalu nilai CI, ini D+, ini D-, CI. Jumlahkan kuadrat selisih dari A+ dan A-. Akar dari total kuadrat selisih. Gabungkan data band asli dengan hasil perhitungan topsis. Step 5, ranking. Urutkan hasil berdasarkan CI dari terbesar ke terkecil. Band dengan CI tertinggi paling direkomendasikan rank pertama. Akan muncul nanti band yang direkomendasikan di rank pertama. Lalu menambahkan nomor urut rank 1, 2, 3 sampai seterusnya sesuai hasil topsisnya nanti. Menggunakan referensi agar perubahan langsung ke arah result. Jadi rank dimulai dari 1 terus seterusnya sampai yang bawah sendiri. Lalu outputnya mengembalikan 3 data ranking array band yang sudah diurutkan plus nilai D+, D-, CI, rank. A+ nya juga, A- nya juga. Ini kodenya. Oke, mungkin itu untuk perhitungan topsis dari sistem kami. Kemudian bab 3, hasil pengujian, dokumentasi KI. Pengujian dilaksanakan berdasarkan dokumen Quality Assurance kelompok 5 versi 1.1 mengacu pada standar IEE 829 dan ISO IEC 25010 dan panduan keamanan OWASP top 10. Strategi pengujian mencakup 8 jenis metode pengujian melingkupi unit testing, functional testing, interrogating testing, performance testing, security testing, usability, compatibility, regression. Semuanya menggunakan metode yang sesuai dan cakupannya yang seperti terlampir. 3.2 hasil pengujian fungsional requirement. Seluruh 16 fungsional requirement diuji dengan total 34 test case. Berikut rekap hasil per modul. Autentikasi berhasil, filter dan topsis berhasil sesuai, profil band sesuai, administrasi sesuai, error dan statistik sesuai. Catatannya juga sudah dilampirkan di tabel yang ada. Lalu ada hasil pengujian non-functional requirements meliputi aspek performa, keamanan, usability, kompatibilitas dan reliabilitas. Target dan kriterianya juga sudah memenuhi syarat yang ada dan status hasil aktualnya juga sudah terlampir di tabel. Analisis hasil testing fungsional 16 presentasi 100% seluruhnya terlaksana, non fungsional juga 6 seluruhnya terlaksana 100%, total test cases 42 dan sudah 100% terlaksana, bug tidak ada. Analisis fungsional, sistem berhasil memenuhi seluruh 16 fungsional requirement tanpa satu pun test case yang gagal. Modul yang paling kompleks, kalkulasi topsis, diuji secara analitis menggunakan dataset referensi dari Appendix CSRS. Analisis non-fungsional, performa sistem merespon perhitungan topsis untuk dataset 100 band dalam waktu di bawah threshold 3 detik. Keamanan, uji SQL injection pada seluruh input field, tidak berhasil mengekspos data atau memberikan akses tidak sah.
Usability, alur dari login hingga mendapatkan hasil ranking top 6 dapat diselesaikan dalam 5 langkah interaksi. Kompatibilitas sistem berfungsi penuh di 3 browser utama seperti Chrome, Firefox, dan Edge. Reliabilitas, Edge case dengan nilai kriteria yang identik pada 2 band tidak menyebabkan error non-indefinite atau pembagian dengan 0. Kendala pengembangan ada di konfigurasi time zone server. Yang kedua ada edge case nilai top 6 identik. 3 validasi filter kosong. 4 responsivitas tabel mobile. Ada dampaknya dan juga sudah kami lampirkan solusinya. Lalu bug repost, selama proses pengujian tim QA menemukan satu bug aktif status open yang tidak termasuk kategori critical atau high, yaitu log aktivitas kategori medium, statusnya open. Deskripsinya adalah timestamp pada log aktivitas admin tidak sesuai dengan jam nyata. Yang kami rekomendasikan adalah set time zone ke Asia atau Jakarta di config PHP, lanjutkan regression testing modul log. Seluruh bug kategori critical dan hack yang ditemukan selama pengembangan telah berhasil di-close sebelum tahap pengujian final. Kesimpulan, sistem SPK pemilihan band musik menggunakan metode top 6 dinyatakan layak untuk dirilis dan dipresentasikan, dengan catatan perbaikan minor pada konfigurasi time zone log aktivitas perlu diselesaikan sebelum rilis produksi penuh. Link aplikasi, link repository GitHub, link prototipe Figma, dan referensi SRS dan QA sudah dilampirkan di halaman terakhir. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.